Halo pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Isman Riyadi dapat kembali hadir menyapa Anda di program Open Your Mind. Dan untuk edisi hari ini, saya ngajak Anda semua untuk jalan-jalan langsung ke kediaman seorang penulis novel fun fiction. Nah, kira-kira seperti apakah obrolan kita hari ini? Saya sudah tepat berada di depan kediaman beliau. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Biasa kegiatan ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Silakan duduk dulu. Wah, makasih nih Mbak Puspa. Aduh, ini kita pengen ngucapin terima kasih dulu udah bisa diizinin main ke sini, terus juga bisa ngobrol langsung nih bersama dengan pemirsa Marvelous TV hari ini. Dan seperti biasa, di obrolan-obrolan kita di Open Your Mind kali ini kita pengen ngobrol lebih terbuka lagi, terutama mungkin untuk pemikiran dan juga pemahaman dan pengetahuan dari seorang Mbak Puspa Mekar. Apalagi yang kita kenal seorang Mbak Puspa ini adalah seorang penulis, ya boleh dibilang seperti itu profesinya sekarang ya Mbak ya? Ya. Penulis fun fiction. Nah, mungkin kalau penulis fiksi udah banyak, non-fiksi juga udah banyak, tapi ini ada lagi yang baru istilahnya, brandingnya, yakni fun fiction. Nah, tapi sebelumnya nih, apa kabar dulu nih Mbak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu nih setiap harinya? Setiap harinya ya seperti ibu pada umumnya ya. Ibu rumah tangga pada umumnya. Ibu rumah tangga, terus ikut berbisnis. Business woman iya, juga loh pemirsa. Bagaimanapun kan kita sebagai wanita ini juga harus punya, sekarang ini harus punya pendapatan. Betul, setuju. Untuk membantu keluarga. Betul. Atau bahkan untuk diri kita sendiri juga. Betul. Ya, tidak hanya berharap dari ini. Dan ini juga masih sibuk menulis juga kah? Sibuk banget sih enggak, karena waktunya menulis itu biasanya malam hari. Oh, malam hari biasanya. Oke. Udah pada tidur, jadi hening gitu ya. Inspirasi bisa istilahnya nggak mudah buyar, mengalir semuanya. Oh gitu ya. Tapi walaupun menulisnya di malam hari, pemirsa nggak ada kantong mata loh. Tetap kelihatan fresh loh. Oke, nah sekarang kita mungkin ngobrol nih lebih dalam lagi nih terkait dengan fun fiction-nya dulu nih ya. Sebelum mungkin kita penasaran Mbak Puspa ini menulis tuh dari kapan sih dan kenapa mungkin tertarik dengan dunia tulis menulis gitu. Tapi sebelumnya fun fiction boleh dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan fun fiction itu Mbak? Iya, fun fiction itu namanya juga ada tulisannya fun ya, fiction. Menulis tulisan itu ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Betul. Nah, karena ini ada karakternya adalah idola-idola saya. Oke. Gitu. Fun ya. Fun fiction. Jadi di situ fiksi dari tokoh idola. Iya. Idolanya siapa sih kalau boleh tahu? Aliando Syarif dan Prilly. Seperti yang terlihat di sini loh pemirsa Marvelous TV. Prilly Latukonsina dan juga Aliando Syarif. Ini adalah dua selebriti tanah air, dua aktor dan aktris kenamaan yang punya bakat luar biasa ya Mbak ya. Iya. Ini ada di sini bantalnya ya. Kita bisa lihat saking ngefansnya ini dijadikan ada bantal. Dibukukan juga dengan berbagai diabadikan di dalam sebuah cerita. Diabadikan dalam sebuah cerita. Kalau ini saya mengenali Mbak ya. Oh iya. Prilly, ini ada Ali. Kalau yang ini siapa ya? Ini adalah ya. Ini idola juga. Idola juga ya. Saya ada Lopeznya yang pertama. Oh ya pertama ya. Dan yang terakhir. Oke, Mbak. Jadi berawal dari situ mengidolakan dua tokoh tersebut. Akhirnya dua tokoh tersebut diciptakanlah karakter mereka dan dituangkanlah dalam sebuah cerita dan berbentuk juga buku seperti yang di belakang sini. Dari kapan sih Mbak suka nulis sebenarnya? Kalau suka nulis sebenarnya mulai sekolah ya. Jadi mulai sekolah SD SMP itu saya sudah suka bikin
nulis diary, Oh, mencurahkan isi hati. itu saya banget sih sebenarnya juga ya. Dear diary gitu. Hari ini saya dibully sama teman-teman gitu. Berawal Iya, dari iya, situ iya. kan. Nah, waktu SMP, waktu SMA itu suka nulis cerita-cerita pendek gitu, tapi dibacanya oleh kawan-kawan sekelas. Kawan-kawan dekat aja sih, nggak sekelasan. Kawan-kawan dekat aja Iya, iya, sih iya. yang baca pada saat itu. Oke. Suka bikin cerpen-cerpen gitu. Dan Tulis tangan aja loh. Ditulis tangan aja. Ditulis tangan Oke. aja. Karena zaman dulu mungkin Mesin tik mesin tik, sebenarnya iya, kan. bener. Sebenarnya zaman dulu mesin tik, terus zaman dulu juga sebenarnya eranya majalah, koran itu kan sebenarnya membooming juga pada Betul, saat betul. itu kan, bukan di era digital saat ini. Namun saya pada saat itu bakatnya ibaratnya ya nggak sampai ke tersalur ke majalah atau bahkan majalah dinding pun enggak. Enggak ya, padahal kan biasanya kalau misalnya ini ada kepuasan tersendiri kalau misalnya dibaca orang banyak gitu di mading gitu. Tapi itu cukup untuk kayak pribadi dan teman-teman dekat aja gitu. Dekat aja pada Cerpen-cerpen saat itu. Cerpen-cerpen. Oke, dan itu dimulai dari bangku sekolah sudah. Iya, sudah. Oke. Itu tertariknya kenapa sih Mbak? Maksudnya itu udah bakat istilah alamiah kah? Atau mungkin ada yang menginspirasi seorang Mbak Puspa untuk menjadi seorang penulis? Kalau menulisnya pasti adalah bakat ya, karena di awalnya kita kan suka membaca. Kita artinya kita juga kadang-kadang kalau membaca itu kan kita juga mikir nih. Kalau saya pribadi ya kalau baca ini kalau saya ini endingnya nih gini. Oh iya. Kayak tertantang untuk alurnya nggak gini nih gitu. Harusnya gini nih. Iya. Nonton film pun kan kayak gitu. Betul. Kenapa jadi kayak gini gitu kan. Nah, mungkin itu adalah bakat ya. Cuman bakatnya terpendam tidak tersalurkan ya gitu tadi. Iya. Jadi memang sudah bakat alamiah gitu ya. Dari dulu suka nulis, suka baca juga pastinya. Iya. Suka baca ya. Nah, biasanya kalau seorang penulis gitu kan mungkin ada tokoh yang diidolakan mungkin menjadi sumber inspirasi. Ada nggak misalnya kayak penulis lain gitu? Kalau saya semua buku saya baca. Mulai dari yang kayak cerpen-cerpen kalau majalah kayak tadi Bobo itu kecil. suka di dalam Bobo itu kan ada cerpen ada apa gitu kan ya. Jadi suka semua dibaca. Pokoknya majalah-majalah, buku-buku motivasi atau apa itu juga suka. dilahap semua. Pokoknya kalau ada aja. Dulu saya suka baca majalah ibu saya. Juga dibaca juga. Dibaca. Tabloid keluaran yang dulu sekarang udah nggak ada lagi. Saya suka baca itu. Makanya apapun saya baca. Bukan hanya cerita novel, bukan cuman hanya novel aja. Iya. Semua bacaan dilahap ya. Saya lahap gitu. Untuk menambah referensi juga. Iya, kalau dulu kan cetak, kalau sekarang kan lebih ke ini kan di handphone. Di handphone juga ada. Banyak banget sekarang aplikasi baca sebenarnya yang paling terkenal tuh ya Wattpad. Terus Novel Plus juga biasanya kalau ini gitu yang bisa menghasilkan cuan lah. Baca novel saya menghasilkan uang juga banyak kok aplikasi. Oke, nah itu kan menulis dari bangku sekolah sebenarnya gitu sudah menulis walaupun tadi ya secara pribadi aja gitu dan dibaca sama teman-teman tapi memutuskan untuk ya udah harus nulis nih, harus kalau bisa dicetak dan dibukukan itu dari kapan, Mbak? Sebenarnya dari awal tuh tidak ada niat untuk mencetak loh. Sebenarnya, oke. Kenapa akhirnya jadi berawal dari tadi, berawal dari mengemari mereka kan. Pada saat 2014 ke 2015 ya. Iya benar-benar. Waktu itu kan booming-boomingnya mereka di sinetron. Nah, benar-benar. Mereka naik daun gitu kan. Entah kenapa ibu-ibu ini menggemari mereka, mengikuti sinetron yang mereka bintangi. Sinetron dan juga perjalanan mereka di luar dari syuting gitu kan. Nah, dan pada saat itu banyak penulis-penulis dadakan juga ya yang nulis di Instagram sebenarnya dulu. Kalau saya nggak pernah sih di Instagram. Nah setelah itu ada penulis yang berpindahlah ke aplikasi baca dan menulis Wattpad itu. Saya tadinya membaca aja. Oke, jadi membaca aja. Nulisnya aja. Enggak dulu di situ. Enggak. Membaca, tapi ya itu tadi ketika membaca ini kalau aku yang bikin begini. Iya, jadi tertantang, merasa tertantang nih. Iya. Membuat gitu, membuat
tulisan juga. Tulisan juga. Pertama kali menulis nggak ada yang baca. Iya, emang nggak ada yang baca, nggak ada yang tahu kan. Namanya juga pertama ya. Namanya juga pertama kali menulis nggak ada yang baca, apalagi yang ngepot ya, yang baca aja nggak ada, ngepot nggak ada. Dari teman-teman dekat aja dulu aku nulis loh, fanfiction, Aliando Prilly gitu kan. Di Wattpad gitu. Akunnya ini gitu kan. Terus tuh membaca punya orang, suka komentarin punya orang, ya kan. Suka komentarin tulisan orang. Terus tuh DM minta tulisannya dibaca juga. Dikasih tahu, pengen dikasih masukan apa dari, dari tulisan baca, tersebut, dari pembacanya. tersebut, gitu kan. Pada akhirnya dari nggak ada yang baca, satu orang yang baca, orang terdekat kan, 5, 10. Nambah-nambah terus nih. Nambah terus sampai 50. Waktu 50 itu rasa bahagia banget. Ada yang baca 50 orang aja. Ada kebanggaan ya. Ini karya dibaca loh. Karya dibaca loh gitu loh. Kan 50, 100, 200 sampai 1 juta, sampai 3 juta. Bahkan dulu sampai 5 juta kan yang baca. Wow, keren banget. Itu ingat ya, hasil karya pertama yang istilahnya dipublikasikan di aplikasi, kemudian tadi banyak mendapatkan atensi dari para pembaca, itu apa judulnya dan karyanya? Bukan judul pertama sebenarnya. Oh, sebenarnya bukan itu. Jadi judul yang keempat. Yang keempat. Setelah 4 kali, saya biasanya dulu setiap hari itu kan bersambung ya. Jadi setiap ada hari. seriesnya nih. Iya, dia kayak sinetron bersambung. Iya. Part 1, part 2, part 3. Jadi saya dulu ya, kalau sekarang enggak. Dulu sehari 1 part. Oke. 1 part itu antara 1.000 sampai 2.000 kata. Wow. 1.000 sampai 2.000 kata itu bikinnya dari 2 jam sampai 4 jam. 2 jam sampai 4 jam. Ngetik nih. Fokus nih, menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu untuk nulis itu kan. Nah, berarti kan kalau yang keempat berarti 4 bulan dong. Kalau misalkan rata-rata 30 part. Nah, yang bulan keempat itu, cerita keempat, baru banyak yang baca. Mungkin yang baca ini kasih tahu, oh ini cerita ini, oh ini gitu kan. Sampai itu cerita pertama yang mendapatkan pot sampai 1K kan. 1.000 tuh. Sampai 1.000. Kan, jadi pada saat itu seneng banget. Nah, dan dari cerita itu pula yang membuat penerbit di awal itu menerbitkan. Tertarik untuk, oh ini harus dibukukan nih, gitu. Karena banyak quote dan komennya kan di situ. Atensi kan publik. biasa kan, setiap ada ini, setiap ada yang sedikit famous gitu kan, dia langsung ngangkat, langsung dicetak gitu ya. Balik lagi ke komersil ya. Iya, balik lagi ke situ karena tahu aja gitu ya. Karena banyak yang baca. Tahu aja nih keempat. Iya percetakan. Oke, itu cerita apa, Mbak? Saya penasaran itu yang diangkat jadi yang akhirnya mendapatkan, wah ini banyak pembaca di situ, peminatnya istilahnya gitu. Peminatnya. Ceritanya berjudul, padahal judulnya juga biasa-biasa ya, Saat Dia Tertidur. Saat Dia Tertidur, oke. Ada apa dengan dia tertidur? Ada apa dengan dia tertidur? Iya, oke. Nah, pada intinya ceritanya di situ cerita rumah tangga sih sebenarnya. Oke. Dari 2 karakter ini tadi. Oke. Ini menarik juga loh, pemirsa Amber Plus TV, karena memang fanfiction ini dari tokoh yang diidolakan kemudian dituangkan dalam sebuah cerita. Ya, walaupun sebenarnya bukan cerita pribadi, bener, bukan betul. real life-nya dia, tapi fiksi, murni fiksi juga sebenarnya. Fiksi juga sebenarnya. Oke, tapi mungkin kenapa ada 2 tokoh ini untuk bisa menggambarkan pembaca ya, karena biasanya kalau ngebaca ini suka imajinasinya harus main gitu kan. Karena rata-rata juga kan pada waktu itu pembacanya adalah penggemarnya beliau-beliau ini. Oh iya. Ya kan. Keren juga teknik marketingnya. Bagus banget ini sebenarnya. Iya. Makanya. Oke. Dan saya pun tujuannya bukan komersil sebenarnya, tujuannya hanya untuk dibaca. Dibaca aja gitu ya. Aja, gitu. Sudah ada rasa kepuasan tersendiri ya. Oke. Untuk sebenarnya tidak diterbitkan pun tidak masalah, cuman saya pinginnya ada, kalau versi cetak ini kan ada berbentuk karya kita betul, yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat. Oke, boleh nggak sih saya ini, mana nih yang Saat Dia Tertidur, ada nggak di sini kira-kira? Saat Dia Tertidur,
Ih banyak banget loh pemirsa Metroplus TV. Udah berapa yang di ini Mbak dicetak? Kalau ini yang berikut. Oke. Yang 15. 15-an, 15 karya. Ada loh di sini. Oke. Oh itu ada benar-benar ada. Ya udah. Saya bongkar ya. Iya. Jadi Cuman saat dia tertidur ini versi yang sekarang. Ini yang tadi ada beberapa seriesnya ya. Ada 4 ya tadi. Enggak. Oh bukan. Cerita keempat saya. Oh cerita keempat novelnya ya. Ya, Oke. cerita keempat novelnya. Yang akhirnya itu tadi ya, booming. Saat dia tertidur, bagaimana cinta hadir pada saat yang tak terduga dan dalam kondisi yang tak tepat. Wow. Nah, itu. Gimana itu? Gimana itu? Jadi benar-benar di sini daya tariknya ya. Kemudian di sini juga ada Princess for the Prince. Ini yang paling baru kah? Ini yang lebih baru lagi ada 2. Oke. Oke, dan ini lagi-lagi karakter mereka. Nah, kalau boleh saya tanya nih, apa yang membedakan tulisan-tulisan atau hasil karya dari Mbak Puspa dengan mungkin karya lainnya? Apa mungkin yang membedakan? Apa itu dari isi dari cerita ini yang mungkin ada pesan di dalamnya atau seperti apa sih sebenarnya? Iya. Saya menulis itu kan tadinya hanyalah pengennya bakat yang dulunya saya ada tuh bakat yang harus disalurkan nih. Disalurkan iya. Terus dibaca ya kan. Tadinya sih tidak spesifik harus ada pesan di dalamnya, namun kesini-sininya diseiring dengan berjalannya waktu, saya berpikiran kalau menulis ini harusnya ada ilmu, ada edukasi yang disampaikan di dalam. Betul. Di dalamnya tidak hanya sekedar membaca-baca romantis, percintaan, cinta-cintaan doang, tapi harus ada isinya. Betul. Insight yang didapat oleh pembaca nih. Insight yang didapat oleh pembaca. Tapi bersyukurnya selama saya menulis dari komentar itu pasti ada yang berkomentar bahwa setiap tulisan saya tuh pasti ada yang didapat di dalam cerita saya itu. Oke, di komentar positif yang di ini. Positif. Ini yang juga menjadi semangat dan juga pemicu dari Mbak Puspa untuk terus melahirkan karya-karya yang lainnya lagi seperti itu ya. Ini juga cukup tebal. Ini berapa halaman ini Mbak? Kayaknya menarik banget nih. Kayaknya 350. 300. Oh ya, 400 malah. Iya, 430 ini ya. paling tebal kayaknya. Paling tebal di antara yang lain. Sepertinya ini ceritanya sangat-sangat penuh dengan Iya, soalnya kan ini kalau genre itu fantasi. Oke. Fantasi. Oh iya, raja dan ratu, putri dan pangeran. Sorry, prince. Iya. Di mana di situ juga terdapat yang istilahnya tidak masuk akal ya di dunia nyata. Oke. Kayak ilmu-ilmu. Oh, ada kerajaan, ada kekuatan. Oke. Fantasi. Tapi tetap ada bumbu-bumbu cintanya jadi dalam. Oh my god. Oke, nah Mbak, kalau dari segi genre tulisan yang Mbak Puspa tulis ini kan ada yang romance ya, ada yang kemudian yang lain ada apa? Religi mungkin? ada. Religi juga ada. Saya masih pesen ya, masih order ke penerbit. Jadi belum sampai yang religi yang terbaru. Dan setelah ini ada 2 yang terbaru itu religi dua-duanya. Surga untuk Bidadari dan Atas Nama Yang Maha. Di situ kan Surga untuk Bidadari. Wow. Padahal Bidadari udah tinggal di surga harusnya. Surga untuk Bidadari itu kan hanya kiasan saja. Kan? Bagaimana seorang pria itu menginginkan sosok bidadari dan apa yang harus dia siapkan untuk sang bidadari tersebut, ya kan? Tuh dengerin ya para cowok-cowok di luar sana ya. Kalau mau speknya bidadari, kamu pun harus speknya apa gitu untuk bisa mengimbangi itu ya. Penjahat mau bidadari gimana? Nggak bisa, nggak nyambung jadinya. Oke, itu pesan moralnya kayaknya ya. Oke, untuk pengen dapetin bidadari, kamu harus siap tuh menjadi pangeran misalnya atau raja sekalipun. Siapkan surga untuk dia huni. Nah, bukan hanya surga di dunia ini aja kan. Nah, itulah. Wow, keren. Realiginya kan di situ. Emang beda ya kalau ngomong sama penulis ini, inspirasinya itu benar-benar. Kalau horor ada nggak biasanya? Tertarik nggak nulis horor? Ada juga. Six Sense. Jadi sebenarnya Indra keenam. Iya, tentang indra keenam. Jadi
si tokoh ini memiliki indera keenam yang bisa lihat makhluk halus gitu. Dia bantu orang yang baru kenal sebenarnya untuk mengungkap suatu kasus. Kebetulan di sini dia berprofesi sebagai polisi kan. Iya. Nah, terus tuh dia sedang ada masalah dengan ini karena temennya ada yang dibunuh gitu kan. Tapi gitu. Merinding saya ini, Mbak. Horor. Baru diceritain loh ya, belum baca. Ada Sixth Sense. Ada, sudah. Oke, baik. Jadi religi, Sixth Sense, romance itu saya sudah coba buat. Sudah semua. Fantasi tadi. Fantasi ini. Oke, juga religi, sudah ada. Religi, romance, fantasi, horor. Jadi di antara 15 ini lengkap. Lengkap, semua genre ada di situ ya. Total semua karya itu sampai saat ini dari 2015 ya berarti ya awal mulanya. Sudah berapa karya? 50. 50. Jadi yang bersambung ada 27. Yang cerita pendek itu ada 23. Jadi kalau cerita pendek itu sekali saya share langsung tamat. Gitu. Oh gitu. Kalau yang bersambung setiap hari atau sekarang nggak tentu, kalau misalnya ada waktu bisa saya, karena sudah saya bilang tadi bahwa satu part itu biasanya 2.000, maksimalnya 2.000 kan. 2.000 itu bisa makan waktu. Itu yang paling cepat 2 jam. 2 jam tadi, oke. Paling cepat itu. Karena saya kalau nulis-nulis tuh dibaca dulu. Kalau misalkan ada ini, ada yang diubah lagi. Diedit lagi gitu ya. Terus tuh kalau sudah pas baru di-share. Oke. Dan itu menulisnya selalu malam hari kah atau pas ada waktu senggang? Rata-rata malam hari, bisa jadi kalau ada ide. Karena kalau misalnya kita sudah punya ide, tapi nggak ada waktunya, terus ketika ada waktu, kadang-kadang bisa berubah. Oh iya, ini bener nih. Bisa buyar lagi. Ini tadi apa ya gitu. Saya pernah bikin, sudah selesai, mau di-share, Kedelete malah ya. Astaga, itu gimana tuh waktu itu? Down lah. Down, rasa nggak pengen. Aduh langsung bad mood jadinya. Rasa nggak pingin lagi nulis nanti aja gitu kan. Tapi kalau nggak segera, itu bisa hilang. Itu pun ketika diketik ulang, ada yang beda gitu. Rasanya tuh udah nggak beda. kayak gini nih tadi. Rasanya udah beda meskipun intinya sama. Oke. Makanya sebenarnya ketika kita punya ide tuh harus sebenarnya harus dituangkan dulu ya. Oke, langsung. Tapi kalau misalnya tidak ini ya, tidak istilahnya waktunya ketika kita masih sibuk atau apa. Karena kan saya juga selain berbisnis juga ada organisasi ikuti kan. Jadi kalau misalkan ada giat gitu, saya kan keluar rumah. Jadi tidak bisa di ini. Kadang-kadang ketika di luar, itu saya ngetik-ngetik sendiri. Sempetin ngetik sendiri kalau ada ide ya. Karena itu tadi, ide itu nggak bisa ini kan. Di mana aja sebenarnya. Lagi bikin cerita nih, nyelesain satu cerita, kita punya ide yang lain. Itu harus diketik di mana gitu pada intinya. Supaya nggak hilang. Ya. Yang penting harus dituangkan aja dulu ya. Harus dituangkan aja. Oke, baik. Nah, Mbak Puspa gitu, ini menarik sekali sih dari semua cerita yang Mbak Puspa sampaikan ke kita gitu. Mungkin pasti banyak di luar sana yang, jadi pengen nih jadi penulis gitu. Gitu, kayaknya seru nih untuk bisa menuangkan buah pemikiran, kemudian juga istilahnya apa yang ada di benak kita, mau itu tentang romance itu tadi, atau percintaan, kisah percintaan, termasuk yang lainnya, religi juga masuk di situ. Apa sih sebenarnya Mbak, kalau dari Mbak Puspa sendiri, suka dukanya menjadi seorang penulis gitu? Suka dukanya? Dukanya dulu mungkin ya? Apalagi fan fiction ya. Kalau misalnya kita nulis, ini kan tokohnya kan udah pasti. Penggemarnya kan udah ini. Udah banyak lah, nggak kehitung kali ya seluruh Indonesia. Kalau mereka ada, di dalam cerita ini mereka ada hubungan misalnya kan. Terus tuh ada orang ketiga aja. Yang baca yang marah-marah. Ngamuk mereka langsung. Pernah nggak gitu? Pernah ya? Pernah, yang ngamuk segala macam. Tapi kalau saya istilahnya menulis apa yang saya mau dan apa yang saya suka kan. Kalau misalnya saya bukan tidak peduli dengan perasaan pembacanya, keinginan pembacanya itu bukan tidak peduli gitu. Cuman kalau saya
kalau saya menginikan semua nurutin aja semua semua keinginan orang, gimana bisa selesai? Betul. Kita kan harus ibaratnya nulis itu kan terarah ya. Kalau saya nulis itu terarah. Temanya apa, di awalnya bagaimana. Kalau konflik biasanya seiring berjalannya waktu kita nulis-nulis yang punya ini ada konfliknya. Ada gitu konfliknya. Iya. Gitu. Dan itu dukanya kah? Mungkin yang sampai kena marah fans-fansnya gitu, terus kena komen gitu. Iya, yang termasuk duka juga kalau misalnya dikomentarin next. Ya komentarin lah yang nulis apa gitu. Iya. Selanjutnya pengen selanjutnya terus. Iya. Tapi tidak duka juga sih. Iya, itu justru kayak wah kayak yang dibaca nih berarti gitu. Nih, bisa mengaduk-ngaduk emosi jadi pembaca itu. Pikir positifnya tetap seperti dibawa itu. Positif aja. Tetap dibawa positif meskipun kita nulisnya 2-3 jam loh, 2-3 jam loh. Kamu bacanya paling cuma berapa? 5 menit, 10 menit, tiba-tiba pengen next. Betul. Oke, mungkin dari Mbak Puspa, tadi itu kan dukanya, sukanya apa ini? Sukanya apa ya? Kalau saya sebagai penulis ya, artinya kayak kita tuh curhat gitu. Kayak curhat aja. Iya. Karena kan perempuan itu konon katanya harus keluar ucapan 20.000 kata. Ini lebih deh kayaknya ya. Lebih dari 20 kata. Kita habiskan dengan menulis. Itu sebagai ini juga loh. Ini mental apa ya namanya? Iya. Stress release gitu ya. Stress release. Jadi kayak dilepasin semua. Iya. Kalau kita dengar kadang-kadang kan juga di dalam cerita ini juga ada pengalaman dari teman misalnya. Nah ini sumber inspirasinya biasanya dari mana aja? Pastinya tokoh idola itu pasti. Kehidupan sehari-hari juga. Ya, sumber inspirasinya. Cerita dari teman juga bisa jadi dituangkan. Bisa dituangkan. Kalau misalkan ini bisa nih dikait-kaitin gitu. Bisa. Oke. Kadang-kadang kalau dari mereka berdua ini kalimat mereka pun bisa saya kembangkan menjadi sebuah konflik atau sebuah cerita. Wow, luar biasa. Ada tips nggak sih Mbak sedikit buat para penulis pemula di luar sana yang juga pengen mengikuti jejak seperti Mbak Puspa Mekar ini? Kira-kira apa yang bisa dikasih dari seorang Mbak Puspa ini untuk mereka yang ingin menjadi seorang penulis profesional? Ya pertama kalau bakat itu bisa diasah ya. Kalau bakat itu bisa diasah. Kedua kalau pengen menulis, tulis aja apa yang kita tahu dulu. Iya kan? Betul. Apa yang kita tahu. Supaya kalau kita tahu tuh kan nulisnya lebih gampang. Atau kayak curhat aja kayak di diary kan, aku hari ini mengalami hal ini. Itu karena pengalaman kita kan. Karena kita tahu rasanya bagaimana, itu kita bisa menuangkan. Gitu. Yang penting tulis aja dulu. Mulai aja dulu. Sumber ceritanya bisa dari mana aja, termasuk pengalaman pribadi. Gitu. Dan yang pastinya harus dituangkan ya Mbak ya. Jangan sampai idenya cuman mentok di dalam kepala doang gitu. Sayang banget. Apalagi udah punya bakat itu tadi ya, bakat menulis dari bangku sekolah. Dan satu lagi, biasanya kalau orang nulis itu stuck atau tidak berkembang itu karena tidak ada yang baca. Iya bener. Biasanya nih nulis terus nggak ada baca, gitu kan. Itu kan jadi udah. Itu saya sangat pesankan jangan sampai seperti itu. Jangan mudah menyerah. Kalau saya pribadi, saya nulis aja. Mau dibaca terima kasih banyak. Kalau nggak dibaca, saya yang baca sendiri. Saya sering ngulang-ngulang. Gitu. Baca aja sendiri. Itu kan juga buat belajar ya. Semakin banyak kita menulis, kita juga semakin banyak belajar juga. Kita juga harus punya kalimat yang banyak. Diksi kata yang banyak. Iya. Bagaimana caranya ya dengan membaca karya orang lain. Betul sekali. Baik. Nah, terakhir ini dari tadi terakhir mulu ya pertanyaan saya ya. Terakhir mungkin apa keinginan atau mimpi seorang Mbak Puspa di kemudian hari di kedepannya gitu sebagai seorang penulis, ada nggak mimpi yang kayaknya pengen diwujudin dari seorang Mbak Puspa? Kalau sejauh ini karena ini fun fiction, saya inginnya tulisan ini dibaca secara umum, dipandang seperti fiksi, bukan fun fiction gitu. Karena tulisan saya ini kan pada intinya adalah
kehidupan kita sehari-hari juga. Bukan yang sebenarnya ringan yang aja, ringan, dialami semua orang dialami bahkan. semua orang, gitu. Jadi bisa dibaca aja. Iya, Oke. bisa dibaca oleh semua kalangan, disukai semua orang. Oke, berarti Iya. dibaca dulu. Kalau pengen ngebaca karya-karyanya dari Mbak Puspa ini, sekarang kan udah zamannya tadi di awal kita sempat singgung udah media sosial banget gitu, dunia digital banget gitu. digital. Ini bisa di aplikasi membaca Iya, mana aja? di Bisa. Wattpad. Di Wattpad bisa. Oke. Saya memang beberapa ada kan yang online yang berbayar, tapi saya memang kurang tertarik untuk berpindah ya. Oke. Kenapa? Karena itu tadi, Iya. bukan saya tidak butuh uang, bukan saya tidak mau mengkomersilkan, tapi memang tujuan saya menulis adalah agar dibaca, agar isinya ini menginspirasi, ada edukasi Orang dan banyak. orang banyak Oke. seperti itu. Oke. Ada Ya. pesan moral juga di Ada pesan dalamnya. moral di dalamnya, Oke. seperti itu. Tapi Oke. dibaca aja ya dulu. Gitu. Kalau nanti pada akhirnya dari situ menghasilkan pundi-pundi itu adalah Bonus lah ya. bonus dari Allah ya. Amin, didoain ya. Oke, jadi yang pengen baca nih hasil karya, semua hasil karyanya ada 50 tadi ya? 50, kurang lebih 50. Kurang lebih 50-an karya dari Mbak Puspa Mekar ini bisa langsung aja di aplikasi membaca online, di Wattpad bisa Ya. gitu. Tinggal ketik, biasanya ngetik ininya ya, nama Puspa Mekar di situ. Puspa Mekar di situ. Jadi langsung aja. Atau cari judul, misalnya sudah tahu judul. Kalau yang untuk yang dicetak ini memang tidak lengkap kan ininya, karena harus ada yang di-delete kan dari Oke. situ. Tapi masih banyak yang belum dicetak yang masih lengkap. Masih ceritanya lengkap di di situ. Oke. Kalau pengen dapetin yang bentuk fisiknya, Mbak, ini juga dijualkah secara Dijual bebas? penerbit secara online. Secara online juga ya di Kadang kalau misalnya orang pesannya ke saya juga ambilnya ke penerbit. ke penerbit juga. Di toko oren biasanya ada? Toko oren ada. Ada. Oke, ya Ada. sudah. Jadi bisa langsung didapetin di situ ya. didapetin. Oke, biasanya kalau ngebaca ada fisiknya tuh seneng Iya, gitu ya. iya. Kayak Kalau di rumah santai iya. kan lebih baik pakai Betul. buku. Itu tadi mimpi yang pengen diwujudkan ke Iya. depannya gitu. Oke. Sama perpustakaan tadi. Nah, iya, benar ini jangan sampai kelupaan Jangan ini ya. sampai kelupaan. Saya tuh sebenarnya dari dulu ya punya wacana untuk buat perpustakaan Oke, gitu. Biar oke. orang-orang pada datang untuk baca. Perpustakaan ini yang sekarang literasinya kita tuh harus lagi digeliatkan lagi. digeliatkan. Kalau mungkin lewat media online ya udah itu kapan-kapan gitu. Tapi kalau ada bentuk rumahnya dalam bentuk apa ya, buku ada di situ, kemudian tempat ada di situ, ada di situ. kayaknya menarik juga ya Mbak ya, perpustakaan di situ. Iya, Oke. kita harus hunting-hunting di mana tempat yang cocok ditaruh. Oke, dengan konsep yang Dengan mungkin konsep lebih yang anak muda juga ya. Muda. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Puspa, sukses terus. Saya juga terima kasih. Sama-sama Mbak, pokoknya ditunggu karya-karya berikutnya. Dan mungkin juga yang, itu kan tadi mimpi Mbak Puspa ya. Kalau saya mungkin punya mimpi dan angan-angan juga untuk Mbak Puspa. Saya mungkin punya mimpi mudah-mudahan salah satu mungkin karyanya atau mungkin beberapa karya lain itu bisa difilmkan. Amin. Amin. Kalau Habibur Rahman El Sirazi dengan ayat-ayat cintanya, Iya. Andrea Hirata dengan Laskar Pelanginya, Iya. nanti Mbak Puspa dengan Princess for the Prince-nya. Amin. Ya Allah. Ya. Oke, terima kasih sekali Mbak. Sukses kasih, terus Kak pokoknya. Jangan pernah lelah untuk menuangkan karyanya melalui tulisan. Terima kasih. Karena dari situlah kita bisa banyak belajar. Dari situlah mungkin kita membuka cakrawala kita melalui karya-karyanya dari Mbak Puspa Mekar. Oke, dan tidak terasa, akhirnya kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Terima kasih buat pemirsa Merpolres TV yang sudah menyaksikan program ini. Dan jangan lupa nih ya, nggak bosan-bosannya Yusman untuk ngingetin, di-subscribe channel kita, kemudian di-share link ini sebanyak-banyaknya, kemudian di-like dong pastinya, dan juga jangan lupa komen di bawah. Kira-kira nih, apa yang pengen diharapkan ke depan, mungkin untuk Mbak Puspa juga gitu, komen ya di bawah, dan saran-sarannya juga, kritik dan saran kita tampung di sini. Atau mungkin punya saran untuk bisa mendatangkan narasumber lain di edisi berikutnya, juga boleh komen di bawah. Kalau begitu Yusman pamit, kita ketemu lagi di edisi berikutnya, dan siapa lagi yang bakal kita ajak ngobrol lebih terbuka lagi, pantengin kita terus hanya di Open Your Mind. Sampai jumpa.